Ini kan masalah tanggap kita lebih dulu, karena ini dana ini kan bunganya 0%. Pernah kita berpikir, ada yang menyatakan kepada saya misalnya, bagus, pengen itu buat dong ini apa namanya industri pengolahan. Iya, saya paham ada beberapa partai, saya nggak bilang orang sebut 1% itu nggak baik ya. Artinya bahwa sementara ini berapa orang yang berpikir bahwa PEN itu hanya untuk jangka pendek. Nggak bisa. Ini pinjaman 10 tahun contoh infrastruktur jalan. Saya bilang kalau mau dibawa ke jalan, berapa nilai PEN ke sana? Bilang sama pembuat speknya, pembuat rencana kerja dan syarat-syarat, suruh kekuatan jalan itu biar 10 tahun. Sehingga bupati ke depan nggak ngaspal jalan lagi. Siapa bilang bupati ke depan nanti akan berat karena saya pinjam di depan? Malah tenang dia. Saya malah yang susah. Kalau dikasih PEN segini, 500 juta kalau lolos, saya berat. Tanggung jawabnya berat. Lebih baik kalau logika, kalau nggak saya bicara hati nurani, emosi sebagai orang Buleleng, sisa jabatan saya semaksimal mungkin saya pakai untuk membangun daerah ini. Lebih baik saya tidur. Nyari selamat, saya mau habis jabatan, biar orang kutak-kutik dan lain sebagainya. Kan saya nggak bodoh juga gitu loh. Nah, tapi karena mau ada pilkada mungkin 2022, mungkin ini ada kepentingan politiknya dan lain sebagainya. Kalau hati nurani jujur, coba bayangin, kita mau buat Danau Buyan. Di sana orang bisa berjualan di dalamnya masuk, bisa mendatangkan distribusi dari orang masuk. Bayangkan ya, Danau Beratan itu 30 miliar distribusinya per tahun. Kalau kita bisa dapat 15 miliar saja, kalau cicilannya 60, berarti terkoreksi 45 miliar kurang 45, terkoreksi 15 kan. Belum lagi nanti jalan, kalau saya bikin jalan dari Lovina, dagang-dagang banyak semua, kita rapikan semua, orang bisa lari pagi, orang main pasar, nginap di Lovina, yuk rame, begitu kan. Realnya kalau dana itu disetujui Pak Bupati, Silone Stadion untuk apa aja sebenarnya? Ya, dananya untuk pembangunan Danau Buyan sebagai objek destinasi Buleleng yang bagus. Itu gambar sudah selesai semua. Kemudian sektor mendasar pelayanan kesehatan. Rumah sakit umum saya, kalau nggak segera saya tangani, ini berada dalam kondisi titik kulminasi yang nanti kurvanya bisa menurun. Kumuh, polikliniknya tidak representatif lagi, barang-barang alat-alat kesehatan sudah jadul, ya nggak? Dan ini adalah pelayanan mendasar sektor kesehatan. Kalau terus saya biarkan diserang oleh rumah sakit swasta semua, tambah bangkrut lagi. Tambah bangkrut, dan saya tidak, jadi gini, nanti pelayanan kesehatan yang mendasar untuk sebuah indeks pembangunan manusia sebagai salah satu parameter keberhasilan seorang pemimpin tidak akan tercapai. Karena di rumah sakit umum inilah interaksi antara yang kaya dan yang miskin untuk kehidupan sosial, terjadi interaksi sosial di bidang kesehatan yang kita harapkan. Subsidi. Beda sama swasta. Swasta kan profit. Coba Bupati, ini satu pertanyaan yang mendasar tentang peminjaman dana PEN. Seberapa efektifkah dana itu kalau kita pakai untuk pemulihan ekonomi di Buleleng? Sebenarnya begini loh. Seandainya ada batasan dari PMK, Menteri Keuangan, kan ada batasan nih, kita udah ambil yang maksimal nih. Kalau sudah ada batasan dan kuat saya, PU saya mau semua, dikasih uang sebanyak-banyaknya saya mau pinjam. Kita hajar Buleleng, kita buat berubah gitu. Tapi kan terbatas, kita hanya boleh pinjam batasan defisit anggaran terpasang setiap tahun tidak lebih dari berapa ya, 2,5% berapa dari nilai itu. Cicilan tidak boleh lebih dari 60 miliar per tahun. Batasan maksimal sudah kita ambil. Tapi dapat apa nggak tahu. Saya terus terang, sebenarnya ini kan jadi ribut.
Saya sendiri pesimis. Berapa dapatnya? Kecil mungkin. Karena apa? Dananya 10 triliun. Begitu didengar ada PEN ini, semua pada ngajuin. Tadinya sedikit. Tadinya kita nomor 1 mengajukan PEN ini. Tapi sekarang banyak sekali yang mengajukan PEN. Ya Mas Fran nggak salah ini, banyak daerah yang nggak mengajuin. Semua mengajuin sekarang. Karena bunganya 0%. Ini kan hanya kena provisi sekali aja 1%. Kemudian ada kena biaya administrasi 0,185, kecil sekali biaya administrasi mengelola dana per tahunnya. Seperti itu. Jadi kalau kita coba ya yang sederhana berhitung, tidak pada hitung-hitungan secara daerah misalnya, hitung-hitungan bisnis ya. Saya bilang curang bisnis. Kita setiap tahun inflasi itu sudah di bawah 2 digit. Ya, jadi 9,8 sekian. Jadi setiap tahun ada kenaikan 10% sebenarnya. Kalau yang 10 tahun udah kerjakan sekarang, nilainya udah sama dengan nilai proyek yang kita bangun hari ini, gitu loh. Itu logikanya. Makanya kalau saya bilang, yang nggak ngerti ini, yang ngambil ini, untung nggak berani debat sama saya. Kalau ini debat sama saya bilang bodoh kamu bilang itu. Sekarang ini biar bagaimanapun DPR kan juga bagian dari pemerintah daerah. Biar bagaimanapun DPR kan juga bagian dari pemerintah daerah. Bagaimana cara Pak Bupati untuk bisa menjinakkan ini yang saya nggak bicara menjinakkan. Saya sama teman-teman daerah boleh tanya. Saya nggak pernah neko-neko ke DPR. Saya nggak pernah. Bantu saya nggak pernah. Saya hanya mencoba membangun dalam reasoning position istilahnya. Bagaimana posisi yang rasional bahwa kita bersama-sama membangun daerah ini dalam satu koridor track yang benar. Kalau dia bermain politik, voting. Saya orangnya begitu. Nah, kalau memang nanti kan masyarakat menilai, karena mereka juga bertanggung jawab pada masyarakat. Itu loh. Saya mencoba menjelaskan rasional reasoning positionnya saja. Reasoningnya gimana reasoning? Mainnya gimana? Main reasoningnya seperti apa? Tapi saya paparin begini saya paparin. Nah, tentu teman-teman yang ingin bertanya, saya buka rumah jabatan ini kapan saja, anytime. Ya, teman dari PDI Perjuangan datang ngobrol sama saya, teman dari Nasdem datang ngomong sama saya, teman dari Demokrat juga menanyakan, semua menanyakan, saya jelaskan, dari Golkar juga datang. Nah, kalau saya jelaskan begitu kondisinya, kalau tidak setuju ya itu politik urusannya, bukan urusan dalam track atau rationing main rationing yang bagus. Jadi pemikiran saya bilang istilahnya rationing positionnya seperti apa. Pak Bupati, kita bicara pemulihan ekonomi kan tidak sekedar kita bicara dana PEN itu. Pulau ini punya potensi yang luar biasa dalam artian pertanian dan arti luas. Khususnya di perkebunan kita punya buah. Nah, kami dengar bahwa Pak Bupati juga punya program untuk bagaimana memajukan buah daerah ini supaya bisa petani buah ini bisa ekonominya bisa bagus dan bisa dipakai, buah lokal bisa dipakai dalam berbagai acara di bulannya. Bisa dijelaskan Pak Bupati? Sebentar ya, saya jelasin. Dengan era 4.0 seperti sekarang, era seperti yang kita katakan smart farming, digitalisasi dan lain sebagainya, sebenarnya arah pertanian kita memang harus ke sana. Yang namanya digitalisasi adalah bagaimana kita bisa mengkoneksikan kebutuhan pasar pada tataran global, bukan hanya nasional, bukan hanya regional. Cuman ketika masuk ke global, pasti ada persaingan juga, karena bukan Indonesia saja, seluruhnya. Nah, sekarang saya ingin sampaikan untuk menguatkan, menaikkan keunggulan komparatif yang kita miliki. Dari awal saya katakan sama Pak Gubernur, bisa nggak pasca panen kita, ini bicara nggak pandemi loh ya, tidak pandemi ya, ada sejenis peraturan bagaimana hotel-hotel di Bali setiap yang istilah welcome drink kita ganti dengan welcome fruit, ya, dan buahnya buah lokal.
yang kemampuan saya baru di Buleleng saja. Sembahyang pakai buah lokal. Saya minta kepada masyarakat, sampai saya bikin videonya sama Puja kan, biar mau pakai buah lokal. Beberapa udah mulai ngikut, tapi desa lain ada yang belum, masih senang yang indah, yang seperti apa. Tujuannya adalah bagaimana menyerap pasar itu. Demand, ya nggak? Ketika demandnya besar, berarti kita bisa supply produksi kita atur. Ya, Pak Frans lihat sendirilah. Kalau musim anggur lagi banyak, murahnya berserakan anggurnya. Nah, inilah yang kita carikan nanti. Misal anggur, pengolahannya seperti apa. Kalau dia lagi murah, pengolahan seperti apa. Nah, yang membuat yang sifatnya tidak terus-menerus seperti ini, pasti ada kerugian modal. Misalnya gini, pabriknya hanya beroperasi pada saat anggur murah. Pada saat anggur mahal, dia tidak beroperasi, berarti diam. Ini yang kita carikan dasarnya, bagaimana ini mengatur ini. Jadi ruang-ruang sebenarnya pabrik anggur itu sudah memiliki kontrak dengan petani. Ya. Kamu nanti jual anggurnya ke saya 8.000 per kilo. Tapi ketika anggurnya 15.000 dijual keluar, pabriknya dapat anggur, sehingga marahlah pabrik wine ini. Kan gitu ya? Nah, itu contoh saja. Tapi ada yang masih bertahan dengan perjanjian dengan pabrik sebelum pandemi, mereka survive, Pak. Dengan 8.000 survive. Nah, nanti selanjutnya kalau supply-nya sudah cukup, demand-nya tertutupi semua, sudah cukup, sekarang tinggal bagaimana menjaga konsistensi supply-nya. Atau kalau produksi meningkat, dengan proyeksi kita angkat produksi seperti apa. Caranya adalah, ini smart farming. Ya nggak? Mungkin pertanian lebih modern dengan sistem tetes dan lain sebagainya, baru kita masuk. Sekarang kita masuk yang global dulu. Membuatkan sumur-sumur bor, menyediakan air-air dulu untuk petani kita. Belum bicara pada produksi besar-besaran yang mungkin menjadi mahal, tapi nanti daya saingnya nggak terjual buah itu. Gitu loh. Tentu saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman saya di Muspida, Pondok Pembinaan Daerah. Ini orang tuanya bekerja melihara sapi, lebih baik anak saya suruh Abbas nyari sapi saja. Boleh dong kita berharap, mudah-mudahan ekonomi cepat pulih, vaksin cepat pulih. So, saya juga nggak bisa dengar sudah, kalau saya dengar orang cerita udah